Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kita pada waktu ini kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita adalah penuh dengan kasih. Dan ayat renungan kita bersama pada hari ini adalah 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara semua, ketika seorang pemburu menemukan seekor rusa jantan seberat kurang lebih 45 kg sedang berjuang keluar dari tanah lumpur, maka pemburu ini ia tidak sampai hati menarik senapangnya. Sebaliknya, apa yang dilakukan bersama temannya untuk berburu, mereka menolong binatang itu keluar dari lumpur dengan menggunakan tali. Dan rusa itu pun melompat, meloncat, dan lari setelah memperoleh kembali kebebasannya. Ketika pemburu itu mengingat kembali, menutur kembali peristiwa tersebut, ia berkata seperti ini, "Jika kamu melihat rusa seperti itu dengan mata kepala sendiri, masalahnya jadi lain. Saya merasa matanya seolah-olah bertanya, apa yang akan saya lakukan?" Kejadian menarik ini hampir sama dengan yang tertulis dalam 1 Samuel 24. Saul dalam keadaan tidak sedia ketika Daud dan pasukannya menemukan ia di dalam gua. Daud punya alasan untuk membunuh Saul, tetapi ia menunjukkan belas kasihan. Ia tahu bahwa Tuhanlah yang telah mengurapi Saul sebagai raja atas Israel, dan ia tidak boleh mengambil nyawa orang yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun mudah baginya untuk melakukannya. Andaikan saja seseorang yang pernah menyakiti kamu tiba-tiba berada dalam kondisi yang sangat lemah, apakah kamu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan atau menyakitinya? Ataukah kamu akan berbelas kasihan dan menyadari seperti Daud yang tahu bahwa penghakiman dan pembalasan adalah hak Tuhan? Marilah kita memandang orang lain dengan mata penuh belas kasihan. Jadikan dalam diri kita penuh dengan kasih datang daripada Tuhan. Kita boleh melayani kepada orang-orang yang mungkin dahulu pernah membuatkan perkara jahat kepada kita ataupun menyakiti kita, tapi saat ini jikalau mereka yang berada dalam keadaan lemah, biarkan kasih Tuhan menyertai. Memberi kasih adalah keperluan sedunia. Berkongsi kasih itu karena pimpinan Roh Kudus. Kasih merupakan kepedulian saat dunia bersedih. Kasih merupakan sabar seperti Yesus. Kita lihat dalam kisah bagaimana Daud apabila melihat Saul berada dalam keadaan lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, dia tidak melakukan perkara yang jahat, tetapi dia dengan penuh belas kasihan melihat kepada Saul. Saudara-saudara yang terkasih, kasih senantiasa berusaha memberi
pertolongan. Kasih tidak pernah berusaha menyakiti. Sangat baik bagi nasihat kepada kita dalam renungan firman Tuhan hari ini. Jikalau ada yang pernah menyakiti kamu dan dia saat ini sedang berada dalam keadaan yang lemah, janganlah lakukan perkara yang tidak baik kepadanya, tetapi perlihatkan kasih Tuhan kepada dirinya yang pernah menyakiti kamu. Terima kasih saudara-saudara, semoga dengan firman Tuhan ini memberi kepada kita kekuatan serta nasihat yang baik. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.